Ya, kita lanjutkan diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa masih bersama dengan Prof. Gayus dan juga Bang Rasa Mala. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan terakhir tadi, Prof. Jadi kita lihat JPU menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak hanya menghilangkan nyawa Yosua saja, tetapi juga banyak sekali dampak destruktif lainnya. Apakah ini akan membuat majelis hakim akan meloloskan hukuman berat bagi Verdi Sambo, Prof? Ya, tentu tidak ya. Hakim itu kan Oh, independen dalam arti yang sangat jelas, objektif dan independen. Itu dimensi hakim. Tapi kalau kita bicara dimensi JPU atau jaksa umum, tentunya berbeda. JPU ini kan dengan pandangannya yang subjektif ya untuk membela masyarakat seperti itu. Kemudian penegak hukum ada 3, yang lainnya kuasa hukum sebagai advokat itu kan juga penegak hukum menurut undang-undang. Nah, jadi bagi saya tidak usah hakim itu ditekan-tekan membentuk aliansi-aliansi yang ngawur begitu. Dari namanya saja udah ngawur ya. Tuh, amicus curiae itu kan apa? Sahabat pengadilan ya. Ngaku-ngaku sahabat pengadilan, apa boleh di Indonesia ini setelah tahun 70 menggunakan istilah ini, kemudian berlaku mencampuri sampai dengan masuk ke substansi perkara. tapi kan kalau konteksnya Nah, ini jaksa kan penuntut umum kan itu hal yang wajar dan sah dong, Prof. ini masyarakat yang saya maksudkan, yang menyebut dirinya sebagai amicus curiae itu. Kalau jaksa kan sudah saya utarakan, Ya. tentu subjektif untuk membela bagaimana masyarakat itu dilindungi, itu wajar. Tapi nanti kepada hakim adalah objektif dan independen. Tapi jangan ada masyarakat ikut-ikut menekan-nekan, mengaku sahabat. Mana ada sahabat pengadilan bersahabat, berkonco-konco begitu. Tidak boleh. Nah, bagi saya hanya mengingatkan di kesempatan ini agar ya aliansi seperti yang ngawur begitu dengan istilah yang ngawur pula. Yang benar kan mereka menggunakan social justice ya, bukan amicus curiae. Itu ngawur itu bersahabat dengan pengadilan. Nggak boleh pengadilan Harus disahabat-sahabatin, ada musuhnya dikocok-kocok. juga kalau dia sahabat ya. Oke, Begitu. Prof. Baik, saya kembali ke Bang Rasa Mala Aritonang, pengacara dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Bang Rasa Mala, tentu kalau ditanya ke Anda tentu punya sikap dan juga konsistensi pembelaan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Maria Assegaf, mengutip dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU, Bang Rasa Mala. Tapi sekali lagi, baik itu masyarakat dan juga keluarga almarhum yang juga tentu harus menjadi juga pertimbangan juga kan tentunya dalam mengambil putusan vonis nantinya, Bang Rasa Mala. Komentar Anda apa? Ya, dari awal kami sampaikan bahwa keadilan ini harus keadilan untuk semua ya. Keadilan untuk semua artinya ini harus menjadi keadilan bagi korban, bagi masyarakat, juga bagi terdakwa yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, persoalannya sekarang kan apa yang disampaikan Prof. Gayus tadi, semua orang menekan seolah-olah bukti dan fakta itu tidak penting lagi apa yang disajikan di pengadilan. Pokoknya terhadap terdakwa sebagian harus dihukum berat gitu, pokoknya harus dihukum berat, satu terdakwa harus dibebaskan, kan itu ceritanya sekarang begitu. Nah, ini yang saya pikir tidak tepat lah, artinya memang kita harus memberikan ruang kepada pengadilan, kepada majelis hakim, ini bagian terakhir, untuk menyampaikan pertimbangan secara jernih supaya dia leluasa mengambil putusan. Sekali lagi putusannya tentu harus adil untuk semua. Apa yang disampaikan Prof. Gayus tadi itu faktual, memang benar. Berbagai cercaan untuk, apalagi kami ya penasihat hukum yang melakukan pembelaan, itu luar biasa. Belum lagi ditambah ini di bagian terakhir juga beberapa pesan yang masuk malah bertendensi ancaman yang cukup ini ya kepada beberapa penasihat hukum. Tetapi Ancaman, Bang. sekali lagi, oh iya, tendensinya ancaman karena beberapa pesan itu sudah Seperti sangat misalnya kasar sekali. melalui media apa, Bang? Saya tidak mau sebutkan, tetapi itu disampaikan beberapa melalui media sosial gitu ya. Itu lewat personal message juga disampaikan gitu. Nah, ini saya pikir, tapi kami tidak mau terganggu ya. Artinya kenapa? Ini kita sedang fokus menangani perkara sehingga kami harus betul-betul fokus pada perkara ini dan jangan sampai terdistorsi oleh hal-hal semacam itu sepanjang tidak ada bentuk-bentuk tindakan yang betul-betul konkret ya
Kalau konkret tentu kami akan melakukan langkah hukum terhadap hal tersebut. Oke, Bang Nah, Rasamala, kalau tadi Anda menyebutkan ya. ada juga ancaman yang masuk apa ya, Anda dan tim gitu Pengacara, ya, pengacara. Nah, bagaimana juga Anda mungkin juga bersikap juga mengenai sejumlah pihak juga kan sudah bersuara juga bahwa ada juga lah upaya-upaya gerilya begitu yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk mempengaruhi majelis hakim Ya. gitu. Apa tanggapan Anda? Saya sudah sampaikan beberapa kali, Mas Arief, soal itu. Kalau memang ada oknum yang berupaya untuk mengganggu, ada gerakan bawah tanah, saya pikir dibuka saja, disampaikan siapa orangnya, dan kalau memang fakta itu ada, ya langsung saja diproses secara hukum, supaya kita fair, supaya jangan ada gangguan terhadap proses, apalagi ini hakim mau mengambil keputusan, jangan sampai ada intervensi atau terganggu karena tindakan-tindakan semacam itu. Jadi supaya kita tidak kita tidak berasumsi, kita tidak bergerak dalam satu rumors begitu. Jadi harus konkret. Kalau memang ada buktinya langsung saja. Kalau memang itu secara konkret sudah ada tindakan, katakanlah ada upaya untuk mempengaruhi hakim lewat misalnya menyuap, ya ditangkap saja langsung begitu. Nah, jadi jangan kita bergerak dalam rumors, tetapi karena ini adalah proses hukum, tentu kami harapkan bahwa semua pihak yang mengetahui ada upaya untuk menghambat proses peradilan yang adil, yang fair, itu dapat melakukan tindak lanjut secara hukum begitu. Oke, Jadi Bang. sekali lagi, Mas Arief, proses ini sangat rentan. Jadi Pasti. penting sekali kita untuk sama-sama menjaga supaya sekali lagi keadilan ini tentu kalau tadi disampaikan Mas Arief itu kan ada tindakan yang dilakukan yang lain dari Pak Ferdi Sambo selain pembunuhan, yaitu memang didakwakan di dalam surat dakwaan dan Ya. tuntutan penuntut umum. Justru itulah nanti yang sudah dibuktikan di dalam proses pembuktian, dan itu juga pasti akan dinilai juga oleh majelis hakim. Nah, berapa punishment, berapa sanksi yang harus dijatuhkan, biarlah nanti hakim mempertimbangkan itu secara adil untuk semua, itu maksud saya. Jadi jangan sebagian pihak kemudian memaksakan bahwa pokoknya harus berat, tidak peduli apapun fakta dan bukti yang sajikan Pakai pengadilan. pasal Tidak bisa pokoknya begitu. berarti ya, Bang? Enggak, iya, itu yang tidak boleh saya pikir. Iya. Karena kan ada dua, Mas Arief, di dalam pidana. Betul, kita perlu mengganjar pidana. Ini crime control. Tetapi juga ada due process di dalam hukum. Ada due process, ada perlindungan hak-hak, kepentingan hukum dari terdakwa, yang itu semua harus juga dipertimbangkan dengan baik oleh hakim nanti dalam Baik. putusannya. Itu kira-kira. Oke, saya kembali lagi ke Prof Gayus. Prof Gayus, bisa dikatakan mungkin ya mungkin sekitar 24 jam lebih sedikit ya, Prof ya. Hakim Wahyu Iman ini akan memimpin sidang vonis gitu, Prof. Nah, kita berangkat dari pernyataan Bang Rasamala Aritonang tadi bahwa dirinya membenarkan ada ancaman yang masuk ke tim advokat, Intervensi, intimidasi. ya intervensi dan lain sebagainya. Tapi lembaga negara dan juga sejumlah pihak itu juga membesar-besarkan juga gitu bahwa majelis hakim juga akan disusupi dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi tentunya. Nah, Prof Gayus, yang pertanyaan saya nih, tentu kan psychological war ini yang terhadap hakim kan Ya. mau nggak mau kan bisa berpengaruh gitu loh, Prof, artinya kan. Nah, gimana sih Prof seorang hakim mengatasi serangan-serangan psikologis seperti ini, Prof? Ya, pengalaman Prof Gayus ini tentu ya. Hakim sudah terlatih ya, bertekad dari hakim itu sudah harus mempunyai keberanian menghadapi semuanya. Kalau Mas Arief, Mbak Maria tidak percaya, baca aja live chatting di bawah tayangan. Baca. Itu sudah sangat mengganggu, apalagi terdakwa. Kami tidak terpengaruh, mau ngatain apa juga peduli setan ya. Kita tidak pernah peduli itu. Tetapi saya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Berbeda boleh tentunya. Jangan mengekang orang, apalagi ada aliansi-aliansi yang saya sebut tadi. Yang ngawur namanya aja amicus curiae. Apa itu? Sahabat pengadilan. Pengadilan kok disahabatin, dikoncok-koncoin begitu. Ya, tadi kita sudah dengar penjelasan Prof tuh, Prof, memang. Ya. Juga mengganggu ya, Prof ya. Jangan mentang-mentang merasa orang kampus. Semua juga orang kampus. Kalau nggak dari kampus nggak lahir penegak hukum secara modern ini. Tapi kalau mungkin dari pengalaman Prof ya, Prof ya. Apa biasanya ya? Prof pernah nggak sih gitu ya? merasakan semacam kayak, aduh dilema nih saya nih, gitu loh, Prof. Kalau menyalurkan ya aspirasi boleh saja. Di Mahkamah Agung seringkali datang berbondong-bondong, ada sampai hampir 200 dokter
dokter dengan pakaian jubah dokter melakukan unjuk rasa meminta perhatian, boleh tertib, boleh saja. Yaitu ketika kasusnya Dr. Ayu dihukum 2 tahun ya, yang dari Manado itu, yang belum menjadi ahli kandungan tapi berpraktek melakukan di rumah sakit sehingga ditolak sebagai keabsahan, dihukum di Mahkamah Agung di tingkat kasasi, berbondong-bondong, itu sah. Tapi bukan akademisi yang teriak-teriak dari jauh menamakan dirinya sahabat pengadilan. Betul. Ya covernya boleh saja, kenapa nggak bilang pahlawannya pengadilan? Nanti pahlawan kesiangan gitu. Ya tentunya. Prof Gayus, ini yang kemudian Nah, mengganggu kita semua, termasuk juga terganggu. tidak hanya majelis hakim tapi mungkin masyarakat begitu, termasuk juga Prof Gayus. Tapi Prof gini, kalau mungkin dalam kesempatan ini ya, mungkin tidak patut juga kalau saya menanyakan apa prediksi vonis yang akan disampaikan oleh majelis hakim kepada Prof Gayus. Tapi begini Prof, mungkin pertanyaan Kita saya tidak mau ubah. mendahului loh, ya kan? Pertanyaan Kita saya tidak ubah. mendahului. Melihat berbagai persidangan yang berlangsung 6 bulan terakhir ini Ya. Prof di persidangan, apa hal yang memberatkan dan juga meringankan untuk vonis Verdi Sambo dari kacamata seorang Saya Prof akan Gayus menjawab. Lebun? Saya akan menjawab. Ya kira-kira apa putusannya, tapi pasti nanti dibaca live chatting di bawah itu. Yang pertama, tadi kan Batas saya apa, Prof? katakan ada 3. Kenapa? Mohon maaf, di bawah batas apa Prof? Di bawah layar ini akan ada live chatting namanya kan. Ya. Oh, oke. Nah coba dibaca. Saya mau ngomong yang sebenarnya keyakinan saya ini, tapi pasti dianggap saya pro kepada Nah terdakwa. ini perspektif Prof Gayus tanpa juga mengintervensi majelis hakim tentunya. Ya, iya, saya nggak tahu Mas Hakim baca apa tidak, tapi kira-kira beginilah. Iya, iya. Saya harus mengatakan walaupun saya dinista oleh banyak orang, tapi ini yang saya pahami tentang hakim itu memutus seperti apa. Yang Silakan. pertama, hakim akan menggunakan pertimbangan ya. Kalau pertimbangan hakim itu tertulis nanti di sana ya, dengan pendekatan kebenaran yuridis. Nah, ini menyangkut terdakwa Verdi Sambo ini apa? Apa ya? Yuridisnya itu saya anggap belum lengkap. Sekarang dituduh melakukan pembunuhan berencana. Bagi saya berencananya memang dapat dikatakan memenuhi unsur karena memang mempersiapkan segalanya. Betul. Tetapi dasar rencana itu apa? Jangan berhenti di rencana. Ini harus dianalisis kebenarannya. Karena ada perbuatan-perbuatan lain yang membuat dia terpicu. Motif. Membuat dia marah luar biasa. Nah ini dipertimbangkan apa tidak? Karena apa? Mengenai yang apa dipikir oleh terdakwa ini tidak diakui oleh JPU sehingga tidak masuk dakwaan, yaitu pelecehan seksual, kekerasan. Ya, ini tidak pernah dipertimbangkan. Lalu apa sih orang mau menembak orang itu? Nggak ada sampai hari ini, nggak dikejar. Oke. Jadi ini missing link bagi saya. Ini memahami tentang kebenaran yuridis. Ya. Ya. Satu baru itu. Kemudian yang kedua mengenai perintah tembak atau perintah hajar. Ini harus clear dulu bahwa itu perintah yang sah apa tidak sah. Bagi saya jangan baca pasal 51 ayat 1 saja, ayat 2 ya. Yang diperintah itu menjadi tidak sah dan dia masuk sama dengan yang tidak menggunakan mendapatkan kebebasan dari pasal itu. Ayat 2 dibaca. Ya, perintah yang bukan dengan kewenangannya itu tidak sah, jelas, sehingga dijelaskan penerima perintah juga tidak mendapatkan sebagaimana diatur pasal di ayat 1. Itu jelas, nggak pernah disuarakan ini di pengadilan. Tidak pernah disuarakan. Kalau disuarakan yang di bawahnya lagi di ayat 2 mengenai etikat baik. Nah, etikat baik diatur kok di Perpol. Ini semua polisi terkait dengan peraturan Polri bahwa harus mempunyai pandangan etika. Undang-undang tentang etika Polri ini atau peraturan ini mengatur sehingga tidak adanya perintah yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah hukum, kaidah agama, dan kaidah kesusilaan. 3 hal ini jelas. Jadi yang mana mau diungkapkan tidak pernah ada. Bagi saya ini juga missing link. Jadi ada missing link pada baik di dakwaan, tuntutan. Nah nanti kita lihat putusannya apa. Replik duplik juga tidak pernah persoalkan. Ini Ya. missing link. Baik, Ada Prof. 2 hal Baik. tadi. Itu tadi ya. Pendekatan dari kebenaran yuridis. Ya, ini yang mungkin selama ini belum sempat kita dengar. Terima kasih Prof Gayus. Tapi terakhir singkat saja Bang Rasa Mala, kami ingin tahu bagaimana suasana kebatinan dari Verdi Sambo pada saat ini untuk menghadapi sidang vonis esok hari. Apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo kepada Anda selaku Kali-kali pengacaranya? pengen makan kesukaannya dia gitu loh, dikirimin. Kalimat gitu, Bang. apa sih yang Iya kan, disampaikan Bang? oleh Verdi Sambo?
Ya, kemarin sih saya sempat memang bertemu dengan Pak Ferdi Sambo ya. Memang mendekati putusan ini bagaimanapun dia sebagai manusia ya, manusia biasa. Dia bisa melakukan kesalahan, begitu dia juga sudah menyampaikan penyesalannya di hadapan pengadilan. Ya tentu beliau sangat gelisah menunggu putusan besok, itu wajar-wajar saja. Tetapi seperti saya sampaikan di awal, bagaimanapun memang kita akan sampai pada agenda pembacaan putusan. Betul. Jadi bukan soal dia siap tidak siap lagi, saya sampaikan kepada beliau, tetapi harus siap menghadapi apapun putusan itu dan bagaimana konsekuensi selanjutnya itu harus siap secara mental. Nah, tentu seperti yang tadi disampaikan, harapannya sekali lagi hakim masih memberikan ruang lah untuk mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan. Beliau juga sudah menyampaikan pledoinya secara pribadi dan juga menyampaikan apa yang menurut beliau itu harusnya bisa juga dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan, terlepas dari berbagai perbuatan yang sudah dilakukan. Kalaupun nanti dianggap itu adalah kesalahan, tetap juga dipertimbangkan keringanan-keringanan bagi Pak Ferdi Sambo maupun Bu Putri. Itu harapan-harapan dan situasinya sekarang. Saya pikir dengan Bu Putri Candrawati juga sama, beliau dalam keadaan yang gelisah dan lebih banyak berserah lah pada putusan besok. Mudah-mudahan putusannya adil untuk semua dan hakim masih berdiri secara independen di tengah begitu banyaknya tekanan dalam perkara ini. Ya, kita percayakan itu dan juga kita percaya kepada majelis hakim. Terima kasih Bang Rasa Mala. Bang Rasa Mala, Prof. Gayus Lumbun, terima kasih Terima banyak. kasih, Terima kasih Prof.